Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersama dalam santapan rohani kita Sarota dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah pada edisi Selasa 9 Mei 2023. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama dengan pendengar setia Sarota. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk melandasi segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 8 ayat 48 sampai dengan 59. Firman Tuhan demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku tidak berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan lalu berlaku di dalam kehidupan ini. Dari bacaan kita ini diberi satu penekanan, menolak kehendak Allah. Menolak kehendak Allah.
Penolakan sering terjadi di mana-mana, tak terkecuali kepada presiden ataupun gubernur, serta pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat. Terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntutan massa. Bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah, bahwa mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Tuduhan itu muncul karena Yesus menawarkan hidup kekal kepada mereka, bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Bagi orang Yahudi, Allah tidaklah demikian. Namun Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan, melainkan kehadirannya adalah untuk memuliakan Allah, sehingga setiap orang yang menerima kehendaknya akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena pernyataan itulah orang Yahudi berkata, "Apa dasar Yesus mengatakan akan memberikan hidup kekal?" Disinilah perbedaan pemahaman tentang Abraham, karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih seperti orang Yahudi pada masa itu yang tidak mau percaya bahkan menghujat Yesus? Tentu sikap kita itu kembali kepada keputusan iman kita. Namun perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang sudah mengaku Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Nya, akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat persekutuan kami pada pagi hari ini lewat Sarota Jemaat Shilo Campagaya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh pelajari pagi ini. Bapa Surgawi, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan seluruh pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini. Yang dalam kelemahan, Tuhan lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja, Tuhan berkati anak-anak kami yang menuntut ilmu dari TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati dalam mereka menjalani akan kehidupan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan ini ya Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami dan dengarkan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan pagi ini lewat santapan rohani kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.